Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Uswah. Kali ini pelajaran matematika, materi hubungan antar garis. Sebelum masuk ke hubungan antar garis, kita harus tahu dulu nih, garis itu apa sih? Nah, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang tersusun rapat dan lurus gitu. Jadi titik-titik yang banyak sekali berkesinambungan, rapat dan lurus gitu ya. Lalu di sini ada segmen garis atau ruas garis, yaitu garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Jadi ada batasnya gitu. Misalnya ini ada ruas garis AB atau ruas garisnya tandanya ada garis di atas gitu ya. Nah, itu bayangkan saja jika kalian punya tali itu dipotong pendek gitu, sekitar 5 cm atau 10 cm gitu. Jadi ada batasnya di kedua sisinya gitu. Nah, kemudian ada sinar garis, yaitu ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi salah satunya itu ada batasnya, tapi yang ujung satunya itu tidak ada batasnya. Bayangkan saja seperti sinar dari senter gitu. Nah, awalannya kan dia ada batasnya, yaitu dari ujung senter. Tapi ketika disorotkan, sinar itu tidak ada batasnya. Kemudian ada garis lurus. Garis lurus itu adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi garisnya itu memanjang terus, bisa memanjang ke kanan dan bisa memanjang ke kiri. Nah, di sini ada namanya garis horizontal. Garis horizontal itu adalah garis yang mendatar. Sedangkan kalau garis vertikal itu adalah garis yang tegak gitu ya, ke atas gitu. Nah, di sini kita masuk ke hubungan antar garis itu ada 3. Sejajar, berpotongan, dan berimpit gitu. Kalau sejajar itu, misal ada 2 garis, itu jaraknya sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Jadi garis ini tuh berdiri dengan jarak yang sama dari ujung-ujungnya gitu ya. Nah, kalau garis ini diperpanjang sampai panjang sekali, 2 garis ini tidak akan saling bertemu. Nah, notasinya biasanya ada 2 garis miring gitu ya. Misalnya di sini ada K dan L. Garis sejajar K sejajar L itu tandanya adalah garis miring kayak gitu. Nah, kalau contohnya di kehidupan sehari-hari, garis sejajar itu adalah rel kereta api itu ya. Kan ada 2 itu besinya. Nah, 2 besi itu kan tidak pernah bertemu gitu ya, tidak pernah berpotongan. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berpotongan. 2 garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Jadi mereka tumpang tindih di salah satu titik gitu ya. Misalnya ini ada garis M dan garis N. Mereka itu bertindihan atau bertabrakan di satu titik, yaitu di titik U. Bisa dikatakan garis M dan garis N itu berpotongan atau M memotong N di titik U gitu. Nah, ada satu garis berpotongan yang istimewa nih. Nah, garis berpotongan ini yang satu vertikal, yang satu horizontal. Maka namanya garis berpotongan tegak lurus gitu ya. Nah, tandanya ada seperti huruf T tapi terbalik gitu ya notasinya, tegak lurus. Nah, salah satu contohnya yaitu pada kincir angin nih. Biasanya di Belanda banyak kincir angin. Nah, itu adalah salah satu contoh garis yang berpotongan. Kemudian selanjutnya ada garis berimpit. Itu 2 garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis. Jadi sebenarnya garis ini ada 2 tapi saling bertumpukan gitu. Jadi kalau
Kalau dari depan itu seolah-olah hanya satu garis gitu. Nah, di sini ada garis C dan D. Garis C berimpit dengan garis D gitu. Salah satu contohnya itu ketika jam menunjukkan pukul 12 atau jam yang jarum ya. Jarum pendek ke arah ke angka 12, jarum panjang juga ke angka 12. Jadi jam 12 pas gitu ya. Itu salah satu contoh garis berimpit gitu ya. Nah, di sini nih Bu Uswah punya beberapa garis. Ada garis yang merah, biru, hijau, dan kuning. Yang merah itu A, yang biru itu garis B, yang hijau garis C, dan yang kuning garis D. Nah, kita akan menganalisis ya. Apa sih hubungan garis-garis ini gitu. Nah, yang pertama, garis A itu sejajar garis B gitu ya. Yang kedua, garis A dan garis C berpotongan atau garis C memotong garis A. Kemudian garis B dan garis C juga berpotongan. Sedangkan garis C dan garis D itu berimpit ya, mereka saling tumpang tindih gitu ya. Nah, untuk hari ini penjelasan tentang hubungan antar garis sekian dulu ya. Besok kita belajar bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.